Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Safitri dengan NPM 214111193. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sistem telekomunikasi. Tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengetahui komponen-komponen penting yang menyusun sistem komunikasi telepon dimulai dari terminal telepon, jaringan, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Selain mengetahui komponen penyusun, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami bagaimana sistem telepon dapat melakukan komunikasi, mulai dari proses panggilan, transmisi sinyal, transmisi, hingga penanganan panggilan. Sistem komunikasi telepon adalah sebuah sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk berkomunikasi jarak jauh melalui jaringan telepon. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan lunak yang saling terhubung untuk memfasilitasi perpindahan suara, data, dan informasi dari satu titik ke titik lain. Konsep sistem telepon merujuk pada pusat jaringan telepon yang disebut kantor pusat atau Central Office atau CO. Tugas utama CO adalah menyediakan daya untuk telepon, mengatur lalu lintas panggilan, serta mencatat tagihan telepon. CO terhubung dengan CO lain melalui kabel atau batang sehingga dapat saling bertukar komunikasi. Pada awalnya, sistem telepon menggunakan saklar-saklar mekanis yang beroperasi secara manual, namun saat ini sebagian besar saklar telah berubah menjadi elektronis dan digital yang lebih andal dan menawarkan banyak keuntungan. Jaringan telepon sering juga disebut PSTN atau Public Switch Telephone Network. Kantor pusat atau Central Office atau CO berfungsi sebagai pusat jaringan telepon. Kemudian kabel atau batang menghubungkan antara CO untuk lalu lintas komunikasi. Saklar telepon berevolusi dari mekanis ke elektronis dan digital untuk meningkatkan keandalan. Terminal telepon dasar dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, bel. Pada telepon berfungsi untuk memberikan sinyal peringatan ketika ada panggilan masuk. Bel ini akan berbunyi ketika ada orang menelpon, memberitahu pengguna bahwa ada panggilan yang masuk. Kemudian saklar kait adalah komponen penting pada telepon yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon. Ketika gagang telepon diangkat, saklar kait akan memutus sambungan dan memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan. Papan tombol pada telepon modern menggunakan sistem panggilan nada ganda atau DTMF untuk mengirimkan nomor yang ditekan ke jaringan telepon. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan nomor tujuan. Terakhir, sirkuit pidato pada telepon berfungsi untuk mengubah sinyal suara analog menjadi sinyal digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Sirkuit ini juga berperan dalam penyesuaian level suara dan isolasi mikrofon serta speaker. Gambaran umum sistem telepon. Sistem telepon dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sistem telepon kabel dan sistem telepon nirkabel. Sistem telepon kabel menggunakan jaringan kabel fisik untuk mentransfer suara dan data, sedangkan sistem telepon nirkabel memanfaatkan gelombang radio untuk komunikasi. Sistem telepon analog adalah teknologi telepon tradisional yang menggunakan sinyal analog untuk mentransfer suara. Dalam sistem ini, sinyal suara dikonversi menjadi gelombang analog dan dikirim melalui jaringan telepon tradisional. Sistem telepon analog merupakan sistem telepon yang pertama kali dibangun di seluruh dunia. Meskipun saat ini banyak negara yang sudah beralih ke telepon digital, namun di beberapa wilayah sistem telepon analog masih digunakan sepenuhnya. Sistem telepon analog memiliki beberapa komponen utama, antara lain mikrofon untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik, penerima untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara, sistem transmisi untuk menyalurkan tujuan, dan sistem peralihan persinyalan untuk mengatur panggilan koneksi antar pengguna. Komponen sistem telepon terbagi menjadi mikrofon, penerima, sistem transmisi, dan sistem persinyalan peralihan. Peran komponen sistem telepon. Yang pertama, komponen mikrofon berperan penting dalam sistem telepon. Mikrofon mengubah getaran udara yang dihasilkan oleh suara menjadi sinyal listrik yang dapat ditransmisikan melalui sistem telepon. Komponen penerima seperti loudspeaker
bertugas mengubah sinyal listrik yang diterima dari sistem transmisi menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh pengguna. Sistem transmisi berperan dalam menyampaikan informasi yang memiliki sinyal audio dari mikrofon ke penerima. Sistem ini memastikan sinyal dapat dikirim dengan baik dari satu titik ke titik lain. Terakhir, sistem persinyalan dan peralihan. Komponen ini menentukan dan membuat hubungan yang tepat antar bagian sistem transmisi untuk menciptakan jalur dari pemancar ke penerima. Sistem ini memastikan koneksi telepon terbentuk dengan benar. Meskipun sistem telepon analog secara bertahap diubah menjadi digital, input dan output dari sistem tersebut masih tetap analog karena kegunaan akhirnya hanya untuk manusia yang mampu mengolah informasi analog. Dalam sistem analog digital, kedua ujung panggilannya analog dan bagian tengahnya digital. Konversi dari analog ke digital dan kembali ke analog dibuat sedemikian rupa sehingga mustahil bagi telinga manusia untuk menentukan adanya konversi sama sekali. Faktanya, sebagian besar panggilan telepon saat ini sebenarnya adalah panggilan telepon digital. Meskipun uraian sistem telepon analog memberikan gambaran akurat tentang prinsip-prinsip sistem analog saat ini, sistem telepon digital lebih menjadi standar baru dalam industri komunikasi. Hal ini memungkinkan pengiriman data dan suara secara lebih efisien dan berkualitas tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.